bagian belakang artinya dari kepala sama punggungnya sampai ke belakang. Itu dimulai, baru seluruh badan. InsyaAllah sangat luar biasa manfaat. Kalau dalam tubuhnya ada gangguan, InsyaAllah dalam sekali mandi keluar. Apapun gangguannya itu. Dan sudah mujarrab, termasuk bagi wanita yang sudah lama menikah belum bisa hamil. Ini obatnya. Saya pernah memberikan obat ini. Ada seorang ibu 18 tahun tidak bisa hamil. Sekarang Masya Allah punya anak kembar. Dan cara menggunakan, terutama bagi orang yang memang sakit, jemaah sekalian, ini mujarrab loh ya, ini sangat mujarrab. Kalau bagi orang yang biasa meruqyahkan, yang bawa ruqyah, membacain kepada jamaah, ini bisa puluhan juta nih. Beneran. Mana orang-orang yang mau memberikan rahasia ayat kalau dia tidak memanfaati. Oleh karena itu saya harap anda semua gantungkan hati anda kepada Allah saja. Jangan tunggu-tunggu siapapun yang membacakan atau dibacakan, anda sendiri baca, biasakan diri baca. Dan kalau saya membawakan ini karena memang selama saya di Madinah maupun sejak pertama datang sampai pernah saya ada satu cerita masuk ke masjid, ada seorang jamaah, seorang pengusaha, dia punya anak perempuan karena gangguan. Dia habis cerita, saya bilang, ayo saya tunggu di masjid, bawa saja, bawa kemari. Ternyata yang kena gangguan itu adalah jin dari Hindu. Agamanya agama Hindu. Begitu dia masuk masjid, sebelum saya datang, ada seorang yang membacain. Tapi kayaknya belum mau keluar. Saya dah mau, aku cinta sama dia, saya dah mau lepasin, saya mau nikah sama dia, katanya. Begitu saya datang dan saya mengucapkan Assalamualaikum, lagi ramai di masjid, malah seorang wanita ini matanya ke saya dan langsung berteriak. Sampai saya sebelum baca langsung berteriak, dan dia berkata, ini jinnya yang bicara, Syekh Ali jangan ikut campur. Oh, tahu nama saya juga. Langsung dia, Syekh Ali jangan ikut campur. Saya bilang begini, kalau saya tidak ikut campur, udah kamu keluar aja, tidak usah ganggu lagi. Atau saya akan habiskan kamu sampai mati. Saya tidak takut, tapi jangan ikut kamu campur. Nanti saya bawakan kampung saya semua. Dia kan ada jin pun punya kampung sendiri. Alhamdulillah, begitu saya baca, masih belum selesai Al-Fatihah, satu kali dia berteriak dengan suara yang keras, dan alhamdulillah dengan doa-doa beliau masuk Islam. Sampai dia takut, kalau saya pulang sekarang nanti diancam, nanti dimarahin, nanti di apa. Saya bilang pergi aja ke Makkah, di lingkungan haram. Subhanallah, di Masjidul Haram sendiri ada ribuan, malah bisa jutaan jin yang muslim atau baru masuk Islam, kalau bahasa kita muallaf ya. Tapi karena mereka takut pulang ke kotanya sendiri atau kampungnya sendiri terganggu atau tersiksa, akhirnya mereka masuk. Karena jin yang non muslim tidak bisa masuk tanah suci.
Jadi mereka di sana tawaf, mereka ibadah, mereka salat. Itu yang pertama dan terakhir saya di Indonesia membawa ruqyah. Karena habis saya ruqyah wanita itu malah tersebar cerita, besoknya pagi Masya Allah di depan rumah antri. Oleh karena itu saya tutup pintu ini. Karena saya tidak harap di antara masyarakat kita yang menggantungkan diri kepada seorang manusia. Biarpun saya dari Madinah, tetap tawakal kepada Allah. Dan selama anda masih bisa berubat diri sendiri, kenapa berubat sama orang lain? Siapapun orangnya. Tak ada istilah orang itu lebih terkabul doanya. Semua sama terkabul. Yang merasa tidak terkabul doanya berarti dia belum iman kepada Allah. Berarti dia belum iman kepada Allah. Karena Allah sendiri berfirman, "Ud'uni, doalah kepadaku, aku terima doamu." Kalau anda percaya dan iman kepada Allah, berarti anda doa kepada Allah, tidak usah lewat siapa-siapa. Jadi di samping ikhtiar dan usaha kita berdoa terus, bukan tidak boleh sama sekali minta sama orang saleh didoakan, boleh. Ketemu kiai, ketemu ustaz, pas lagi habis acara, tolong doakan saya, doakan keluarga saya, tidak masalah. Tapi jangan anda minta sama orang lain didoakan, anda sendiri tak pernah berdoa. Ini yang menjadi masalah. Bagi wanita yang sedang halangan, lebih baik berubatan itu ditunda sampai sudah dalam keadaan suci, bersih, baru boleh baca. Dan semua bapak ibu, saya nasihatin anda, selalu bapak ibu anda jaga wudu. Artinya selalu dalam keadaan wudu. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Tanda sempurna iman seorang jaga wudu. Walaupun bukan waktu salat, walaupun anda tidak salat, walaupun anda tidak baca Quran, jaga wudu 24 jam. Anda tidur wudu. Kalau anda tidur sambil tidur ketiduran, ya kita kan jelas tidak tahu batal wudu kita atau tidak, tapi yang jelas anda sudah tidur dalam keadaan wudu. Begitu anda bangun, misal tengah malam, memerlukan, mohon maaf, perlu buang air, kemudian mau lanjut tidur lagi, lebih baik berwudu lagi, kemudian tidur. Ini manfaatnya cukup bagi orang yang jaga wudu, cukup menjadi tanda sempurna iman. Karena Rasul bersabda, tidak ada yang jaga wudu kecuali orang mukmin. Ini kata Rasul sendiri. Berarti kalau anda mukmin, tandanya apa? Jaga wudu selalu. Kemudian setelah anda membaca, mentiup dalam air. Boleh anda bawakan galon yang isinya misal seperti apa, galon Zam-Zam kan? Ada yang 10 liter, ada yang kurang lebih lah. Anda boleh bawa yang misal 10 liter. Kalau bisa airnya air Zam-Zam, jauh lebih baik. Kemudian anda baca, dibukakan tutupnya, kemudian anda baca ayat-ayat yang tadi. Habis selesai baca anda tiup. Bagaimana tiup? Tiup kan ada sedikit basah sama udaranya sedikit kan? Tapi bukan meludah ya, atau bukan, tidak ada keluar apa-apa. Yang dimaksud di sini tiup adalah gini cara. Jelas? Dalam air boleh 1 kali, boleh 3 kali. Habis itu anda boleh air yang 10 liter itu dibagi 2. 5 liter buat mandi, kemudian sisanya buat minum. Mau buat minum. Begitu anda melihat air itu sudah mau habis, dah perlu baca lagi, tinggal tambah. Tinggal tambah lagi. Mau tambah air Zam-Zam boleh, mau tambah air biasa di atas air Zam-Zam boleh. Subhanallah, air Zam-Zam biarpun 1 liter ditambah 10 liter air biasa, tetap air Zam-Zam berfungsi. Itu sudah dibuktikan di Amerika. Air Zam-Zam
berfungsi dan sangat bermanfaat. Biarpun air biasa dicampurkan tidak rubah, tetap air Zam-Zam. Biar 1 liter Zam-Zam, 10 liter air biasa tetap berfungsi. Subhanallah. Tidak bisa dirubah air Zam-Zam itu, biar sedikit. Oleh karena itu tidak apa-apa. Ada yang berkata, Zam-Zam mahal, susah kita dapat, kita belum yakin, di Tanah Abang campur aduk, belum jelas air Zam-Zam dari mana, Zam-Zam Makkah atau Zam-Zam Tanah Abang. Ya, Zam-Zam biarpun campur tidak masalah, jangan takut, malah Anda tambah lagi campurin. Ya, yang jelas yakini ada sebagian walaupun sedikit isinya ada Zam-Zam beneran, walaupun sedikit. Kemudian 5 liter ini yang buat mandi, Anda siapkan 3 kilo, 1 kilo daun bidara. Tahu daun bidara? Dah tahu ya? Apa sebenarnya? Daun bidara kalau bahasa Arab sidir, sebenarnya gambarnya tidak dimunculkan ya. Ya memang dia daunnya sangat tidak terlalu besar, tapi subhanallah sangat bermanfaat untuk berobat. Di negeri Arab banyak, di Indonesia pun banyak. Di Indonesia banyak sekali, malah justru kadang-kadang orang Arab yang menobati orang suka datang ke Indonesia ambil ya daun bidara itu. Hah? Dah tahu apa namanya di sini? Bidara juga. Ya udah, yang tidak tahu tanya aja nanti. Kemudian 1 kilo daun bidara, 1 kilo garam, 1 kilo tawas. Tahu tawas? Yang kayak batu itu kan? Nah, dicampurkan, pertama dihaluskan, ya dihaluskan, dihancurin sampai halus, sampai jadi bubuk ya, sampai habis betul jadi bubuk. Kemudian dicampur sama-sama, dicampur aduk 3 kilo, ya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo menjadi jumlahnya 3 kilo. Habis Anda campurin semua menjadi kayak bubuk, dibagi 7 bagian, 7 bungkus rata-rata. Dan setiap hari habis salat asar, mandi habis salat asar, dan air yang Anda sudah bacakan ditumbahin 1 bungkus dengan campuran ini, kemudian dibagi mandi. Kalau bisa mulai dari bagian belakang. Bagian belakang artinya dari kepala sama punggungnya sampai ke belakang. Itu dimulai, baru seluruh badan. InsyaAllah sangat luar biasa manfaat. Kalau dalam tubuhnya ada gangguan, InsyaAllah dalam sekali mandi keluar, apapun gangguannya itu. Dan sudah mujarrab, termasuk bagi wanita yang sudah lama menikah belum bisa hamil, ini obatnya. Saya pernah memberikan obat ini, ada seorang ibu 18 tahun tidak bisa hamil. Sekarang Masya Allah punya anak kembar, 1 laki-laki 1 perempuan. Malah dia bingung mau pertama minta ingin anak perempuan atau laki-laki. Saya bilang insya Allah dua-duanya dapat kembar, laki-laki dan perempuan. Dan ada juga doanya. Ini semua penjelasan, cuman ini hanya saya sedikit jelasin. Ini semua sudah ada di dalam kopinya itu. Terus yang terakhir, atau ini bagi wanita yang belum hamil ditambah amalan khusus di luar mandi itu, bagi ayat itu. Setiap mau tidur bayangkan bermasalahannya, artinya fokus. Kalau Anda misal wanita yang belum hamil sudah lama, jadi saat Anda membaca doa ini tolong difokuskan bermasalahannya. Jangan Anda punya banyak keinginan, banyak
Saya mau ini, mau mobil, mau rumah, mau hamil, mau ini, mau... Jangan satu-satu. Jadi fokus. Yang terutama sekarang masalah kehamilan. Belum bisa hamil. Udah fokuskan di situ. Begitu Anda mau tidur berbaring, punya masalah, fokus membayangkan masalah kehamilannya, terus membaca sebanyak-banyaknya tanpa batas sampai tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan saya heran bagi orang yang punya masalah, padahal Allah berfirman, kalau orang baca doa ini, fanqalabu bi ni'matin min Allah, Allah akan membolak-balik mereka dengan nikmat yang tidak pernah disangka. Luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau baca hasbi Allah maupun hasbunallah sama saja. Karena orang bertanya, maaf, ada hasbuna, ada hasbi, bedanya apa? Sama aja. Jadi jangan terlalu memperhatiin bacaannya bagaimana. Semua boleh. Mau baca hasbi Allah, hasbunallah, artinya saat Anda baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah, terus ada sekali-kali tersebut tanpa kita sadar hasbunallah wa astaghfirullahalazim, ya sama aja, boleh, teruskan. Bukan dosa. Terus ini doa pertama. Doa yang kedua yang ada di dalam suratul Anbiya, kisah Nabi Zakaria, surah 21 ayat 89 sama 90. Nabi Zakaria termasuk salah satu nabi yang sudah cukup lama tidak dikaruniai anak. Tapi begitu dia baca doa ini, termasuk guru saya termasuk seorang yang cukup lama tidak punya keturunan, dan beliau menijazahkan ke saya ayat ini. Doa ini dibacakan dalam sujud, setiap sujud, apalagi kalau salat malam, setiap sujud, bukan sujud terakhir, setiap sujud dibacakan semampunya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kalau mau tahu artinya dan ceritanya, buka suratul Anbiya 21, surah 21 ayat 89 sama 90. Bapak Ibu yang Anda merasa sudah punya keturunan, tidak membutuhkan doa ini, silahkan Anda berikan kepada orang yang lagi butuh. InsyaAllah dapat pahalanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Kemudian sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, beristighfar. Karena kunci istighfar, kunci rizki adalah istighfar. Kunci rizki harta, kunci rizki keturunan, kunci rizki jodoh, kunci rizki apa saja yang terkait dengan kata rizki, kuncinya istighfar. Kalau saya berkata Bapak Ibu sepanjang hari beristighfar, artinya jangan berhenti istighfar. Jangan-jangan baru 2 hari kemudian SMS, Syekh sudah saya beristighfar, tak bisa-bisa dapat. Ya istighfar dari mulai pagi bangun sampai beraktivitas, sibuk kemana-mana pergi, terus bawa istighfar. Subhanallah, luar biasa. Malah saking dahsyatnya istighfar, ini termasuk salah satu doa istighfar itu, kata Rasulullah SAW, dan ulama juga menjelaskan, disitulah kalau Anda mau tahu bagaimana cara kun fayakun, Allah menwujudkan kun fayakun, itu lewat istighfar. Kalau Anda mau lihat terbukti kun fayakun, coba berbanyak istighfar. Kalau saya berkata berbanyak, artinya jangan berhenti. Apa keberatannya kalau kita dalam perjalanan astagfirullah, 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 naik motor, jalan kaki, lagi di kantor sambil menjalankan tugasnya, lagi uruskan apa, terus beristighfar. Coba bayangkan, saya mohon 1 hari saja lidah ini tidak usah digunakan untuk caci maki orang atau bercakap-cakap, berkata-kata yang tidak benar. Coba 1 hari jaga, insya Allah Anda akan rasa dalam 1 hari ketenangan yang luar biasa dahsyat, hanya beristighfar. Saya mohon Bapak Ibu, kalau saya kasih amalan, tolong amalkan.
Bukan hanya coba-coba, tapi amalkan sepenuhnya, isi sepenuhnya, amalkan. Anda akan lihat bagaimana hasilnya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah semua kopiannya akan Anda masing-masing dapat. Yang belum dapat kali ini, insyaAllah kita bawa Jumat subuh. Yang tidak dapat Jumat subuh, insyaAllah kita ketemu di acara yang selanjutnya. Dan mohon maaf, Rabu besok, Rabu yang akan datang kalau tidak salah tanggal 17. Ya, tanggal 17 sama tanggal 24 hari Rabu. Mohon maaf dan mohon izin, saya tidak bisa hadir karena saya umrah. Ya, jadi pulang kampung ya. Izinkan saya. Ya, tolong doakan hari Rabu 17 sama hari Rabu 24. Insyaallah ketemu, mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat. Hari Rabu tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Dan seterusnya Jumat pertama, kemudian kuliah duha insyaallah di Ahad pertama. Dan insyaallah hari Kamis kalau ada jamaah dari Bandung, insyaallah besok hari Kamis saya isi di Darut Tauhid Bandung habis Isya. Yang tidak bisa hadir, bisa Anda mendengar lewat radio Tauhid, radio manajemen Kalbu Agim. Insyaallah bisa Anda mendengar ceramah di mana saja berada. Kalau Anda sempat hadir ke sana, boleh sambil jalan-jalan ke sana. Hari Kamis salat Isya berjamaah dan habisnya kita isi insyaallah. Sebelum saya tutup, saya memohon doa. Ada permohonan doa khusus. Tapi kali ini orang masih, menurut saya usianya masih muda, 42, belum tua. Tapi menghadapi cobaan dan ujian cukup berat. Karena sakit kanker yang sudah menyebar dalam tubuhnya. Malah secara medis kata dokter angkat tangan. Malah menurut dokter sisa umurnya hanya tinggal beberapa hari. Ini kata dokter, bukan kata Allah. Saya mau membuktikan, dan beliau termasuk orang yang merasa diri banyak berbuat salah dan dia benar-benar taubat. Dan saya sudah jelaskan sama beliau, Allah mencintai orang yang taubat. Bukan hanya dapat diampuni dosa, malah taubat itu menggantikan dosa menjadi pahala. 1 juta kali dosa dan taubat yang benar, Allah jadikan 1 juta dosa itu menjadi pahala. Coba lihat karunia Allah bagi orang yang taubat. Oleh karena itu syaitan paling benci orang yang taubat. Orang yang beribadah digoda oleh satu syaitan. Orang yang taubat digoda oleh 10 syaitan. Coba lihat, orang ibadah digoda oleh satu syaitan. Tapi kalau taubat, kenapa taubat digoda oleh 10 syaitan? Karena mereka tahu kalau dia bisa taubat benar, taubat jujur, buka halaman baru sama Allah, kemudian Allah ampuni dosa semua, membuat syaitan sakit hati. Saya selama ini menggoda orang ini, berlaku dosa sebanyak ini, dan taubat Allah ampuni semua. Soalnya dia merasa sia-sia, capek bekerja. Oleh karena itu Allah menilai orang yang taubat sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi 100 marrah." Aku beristighfar dan taubat dalam 1 hari dan 1 malam 100 kali. Rasul ini bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Apalagi kita yang bukan Rasul, apalagi banyak kekurangan dan dosa kita. Oleh karena itu kita mohon semua jamaah sekalian mendoakan beliau
namanya bapa, saya titip amanat ini ya. Amanat, tolong semua. Kalau anda lagi salat atau lagi sujud, ada lagi salat malam, apalagi besok, misal malam Jumat, tolong kalau anda ingat, sebutkan nama beliau. Namanya Baba Sumbani. Baba Sumbani. Tolong didoakan supaya kita buktikan doa itu memang mampu merubah takdir. Doa itu mampu merubah takdir. Kita mendoakan beliau, dan insya Allah Bapak Ibu yakini, siapapun di antara Bapak Ibu mendoakan orang lain, anda dapat dua manfaat. Yang pertama, malaikah menaminkan. Kalau malaikah menaminkan, berarti itu tanda doa kabul. Yang kedua, begitu kita habis doa, malaikat sendiri berdoa, ya Allah, apapun yang dia berdoa, kembalikan juga buat dia. Jadi malaikat menaminkan doa kita untuk orang lain. Yang kedua, malaikat sendiri mendoakan khusus untuk kita. Subhanallah. Dan kita tahu Bapak Ibu, kalau malaikat berdoa pasti makbul. Oleh karena itu Rasul dan sahabat lebih banyak mendoakan orang lain daripada mendoakan diri sendiri. Mudah-mudahan Baba Sumbani ini disembuhkan Allah, diterima taubatnya, diampuni segala dosanya, disihatkan badannya, diangkat penyakitnya, dihilangkan kesusahannya, ditenangkan hatinya, dimuliakan amalannya, diampuni segala dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, dan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diterima oleh Allah taubatnya, dan mudah-mudahan beliau terpilih menjadi di sisi Allah mulia dunia akhirat. Al-Fatihah. Mari sama-sama kita mendoakan antara azan dan iqamah termasuk doa makbul. Saya mendoakan untuk semua yang hadir serta keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Segala puji bagimu ya Allah. Inilah hamba-hambamu yang hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini, masing-masing mempunyai hajat dan kebutuhan. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan Engkau maha melihat. Aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, untuk semua yang hadir, ampuni segala dosanya, sucikan hatinya, bersihkan jiwanya. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di masjid ini. Berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami. Ya Allah, pimpinlah kami, kuatkanlah kami lahir dan batin, agar kami hidup dalam keadaan iman dan Islam, dan wafat dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, lindunilah kami dari hawa nafsu kami, lindunilah kami ya Allah dari segala keburukan. Lindunilah ya Allah batin kami dari segala waswas dan godaan. Lindunilah ya Allah kehidupan kami dari segala bermasalah. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah rahmah. Keturunan kami anak salih salihah yang menenangkan hati kami dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
rahmatilah kami, terimalah segala amal ibadah kami. Jadikan pertemuan ini di malam ini menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kami dunia akhirat, menjadi majlis saksi baik bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat, menjadi majlis yang membawa syafaat bagi kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhiri hayat kami dalam husnul khatimah, husnul khatimah. Aku mohon ya Arhamar Rahimin untuk semua jamaah yang hadir serta keluarganya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, berilah pertolongan-Mu dan kasih sayang-Mu untuk saudara kami di Syria ya Rabbal Alamin. Ya Allah, angkat cubaan ujian di saudara kami di Syria ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka yang meninggal dalam keadaan syahid dan diterima di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hidayahkan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, maafkan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.